tahun ini membersihkan masjid di sini ya Kang Aris. Ada perasaan minder nggak sih dengan lingkungan sekitar Pak Aris? Alhamdulillah, enggak ada. Baik Pak, Pak Pardi, ini kalau boleh tahu Pak, gimana sih perasaannya Pak menjadi seorang pembersih di rumah Allah ini? Aduh, ada suatu kebahagiaan diri sendiri ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pemirsa yang berbahagia, kita bertemu kembali dalam program Tebar Sunnah bersama saya, Ahwan Muru. Masjid merupakan rumah Allah. Di masjid kita melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah. Selain itu, masjid juga digunakan dalam ibadah-ibadah lainnya. Jika kita melihat pada zaman Rasulullah SAW, di samping berfungsi sebagai tempat ibadah, masjid juga berfungsi sebagai pusat pengajaran ilmu agama Islam. Demikian pula pada masa sahabat, tabi'in dan generasi-generasi setelahnya. Bahkan sampai sekarang, sebagian masjid masih berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan dan menimba ilmu agama. Masjid juga berfungsi sebagai tempat berkumpulnya kaum muslimin, baik yang kaya maupun yang miskin, pejabat maupun rakyat biasa, serta para ulama maupun orang awamnya. Oleh karena itu, masjid merupakan tempat yang paling strategis untuk meningkatkan ilmu, amal, dan ukhuwah umat Islam. Masjid merupakan tempat yang paling mulia dan merupakan salah satu syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Sudah sepantasnya bagi kita kaum muslimin untuk selalu menjaga kebersihannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, dan barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah, maka hal itu merupakan ketakwaan hati. Quran Surah Al-Hajj ayat yang ke-32. Demikian pula Rasulullah SAW, beliau memerintahkan umatnya agar memperhatikan hal itu sebagaimana pernyataan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW memerintahkan untuk membangun masjid di pemukiman-pemukiman, membersihkannya dan memberi wewangian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmizi. Hadis yang lain tentang kewajiban menjaga kebersihan masjid ialah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, berludah di masjid adalah kesalahan dan peleburnya adalah dengan menguburkannya. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW pernah kehilangan seorang wanita atau pemuda berkulit hitam yang biasa menyapu sampah di masjid. Beliau SAW pun bertanya tentangnya dan dijawab bahwa ia telah meninggal. Beliau SAW berkata, tidakkah kalian mengabarkan kepadaku? Dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seolah-olah mereka meremehkan kedudukan wanita atau pemuda tersebut. Maka Nabi SAW berkata, tunjukkan kepadaku kuburannya. Mereka pun menunjukkannya. Lalu beliau SAW mensolatinya, yakni sholat atas jenazahnya, dan bersabda, sesungguhnya kuburan ini penuh kegelapan bagi penghuninya, tetapi Allah meneranginya untuk mereka dengan doaku buat mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah, seseorang yang membersihkan masjid akan didoakan oleh Rasulullah SAW dengan diterangi kuburnya dengan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasulullah sangat memperhatikan orang-orang yang senantiasa membersihkan masjid, seperti perhatiannya kepada wanita atau pemuda berkulit hitam tadi. Saat ini apakah orang-orang Islam masih mempedulikan kebersihan masjid? Mari kita lihat orang-orang yang senantiasa mengabdikan hidup dan waktu mereka untuk menjadi tukang bersih-bersih di masjid.
أنا فيض من الأخلاق وطيب يسكن الأعماق لأني مؤمن دوما مثالي سيد Pemirsa Umat TV, الأخلاق. di sana saya lihat ada seorang bapak yang sedang membersihkan masjid. Apakah dia adalah memang petugas pembersih masjid di sini atau memang dia hanya seorang sukarelawan di masjid ini? Mari kita langsung samperin beliau. Assalamualaikum Pak. Lagi sibuk Pak? Masya Allah. Ini sudah membersihkan masjid ya Pak ya? Iya. Masya Allah. Bisa ganggu waktunya sebentar nih Pak? Bisa. Pak siapa namanya Pak? Pak Supardi. Pak Supardi. Baik, kita duduk dulu ya Pak ya. Maaf ini ganggu waktunya Pak. nggak apa-apa. Masya Allah. Ini Bapak sudah berapa lamanya Pak? Kurang lebih 1 tahun, Pak. 1 tahun ya, Masya Allah. Saya tadi kirain Bapak cuma penduduk yang biasa aja gitu Pak. Ternyata memang sudah rutin Pak ya, Udah setiap rutin, harinya ya. Setiap harinya. Masya Allah. Gimana sih Pak, ada kendala-kendala nggak Pak selama 1 tahun ini ketika Bapak membersihkan masjid ini? Alhamdulillah kendala nggak ada ya Mas ya. Ya. Semuanya ya masyarakat juga sama seperti kita kerjasama. Begitu Cuman ya? di bulan ini kendalanya debunya. Oh bulan gitu ya, musim kemarau ya betul-betul. Pak ya. Jadi sehari bisa 4 kali 5 kali kita. Masya Allah. Gitu. Baik Pak, ini kalau boleh tahu Pak jadwal dibersihkannya sejak pagi, sore atau Jadi malam? jadwalnya ya pagi, subuh itu ya kita udah mulai. Habis subuh nanti juhur kita mulai kerja lagi untuk pembersihan. Dan kalau Maghrib asar maghrib menjelang maghrib. Begitu ya, Gitu, Masya Allah. Pak. Baik Pak, Pak Pardi, ini kalau boleh tahu Pak, gimana sih perasaannya Pak menjadi seorang pembersih di rumah Allah ini? Aduh, ada suatu kebahagiaan diri sendiri ya Pak ya. Kita bisa membantu di rumah Allah ini. Begitu aja. Ada apa? Ada rasa kebanggaan di hati kita sendiri. Merasa Ikhlas kita gitu ya. merasa minder nggak Pak? Saya nggak merasa minder. Awal-awalnya kita minder emang Pak. Tapi setelah kita yakin ini rumah Allah, alhamdulillah Pak. Masya Allah. Baik Pak Pardi, pernah dengar nggak bahwa Rasulullah SAW itu Rasul kita, Nabi Iya. kita itu sangat memuliakan orang yang membersihkan masjid. Bahkan ketika pada zaman beliau itu ada yang meninggal, seorang pembersih masjid, maka beliau pergi mensolati di makamnya. Pernah dengar itu ya Pak? Pernah, ya. Pernah dengar ya. Kira-kira gimana sih perasaannya Pak Pardi kalau misalnya pada saat ini Rasulullah ternyata menyaksikan Pak Pardi sedang membersihkan masjid ini, gimana sih perasaan? Perasaannya waduh susah diukur Mas kayak gitu ya. Perasaannya karena ada kebanggaan lah gitu. Apalagi sampai dilihat Rasulullah yang Mas bilang kan. Wah, alhamdulillah bisa. Apa yang ingin Bapak sampaikan kalau misalnya Rasulullah ada di sini? Sampaikan apa yang Rasulullah sampaikan kalau Pengen kemarin meluk itu. atau pengen gimana gitu? Nggak ada. Tentunya senangnya banget ya Pak ya? Senang aja. Mungkin nggak ada kata-kata lain lah kalau Masya Rasulullah Allah. bisa melihat kita seperti ini gitu. Karena kita umatnya sendiri gitu. Masya Allah ya. Tentunya kita juga bangga ya Pak ya. Bangga, ya. Masya Allah. Apalagi kita mengamalkan salah satu sunnah beliau ini itu membersihkan masjid. Iya benar. Iya, mudah-mudahan kita semua diberkahi ya Pak ya. Amin, Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi apa yang kita berkahi, dan tentunya kita tidak boleh minder dengan kegiatan kita. Apalagi ini adalah salah satu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya Pak ya, dan sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Benar. Baik Pak Pardi, silakan dilanjutkan kembali. Maaf ganggu ya Pak Pardi ya. Iya, Baik ya. Silakan Pak Pardi. Pemirsa, kita sudah saksikan tadi bagaimana wawancara kita dengan Pak Pardi. Kita langsung temu beliau saja. Mungkin kita lihat bagaimana sebenarnya kegiatan dia setiap harinya. Baik, saya juga akan menyerahkan souvenir untuk Pak Pardi. Udah hampir kelar ya Pak Pardi ya? Iya. Alhamdulillah. Ini jadi dibersihkan juga ya Pak tiap hari ya? Semua aja, apalagi Masya Allah. Musim hujan, Musim kemarau kayak gini, gampang banget debu masuk ya. Bisa 2 kali 3 kali Mas. Oh, begitu. Iya. Baik. Tapi alhamdulillah ya. Ah. Mungkin ada tenaga ekstra kali ya. Masya Allah, kita nggak ini Pak ya. Tahu kita sih. Baik, ada kekuatan dari Allah nggak ya. tahu dari mana tuh. Masya Allah. Baik Pak Pardi, terima kasih Pak atas waktunya. ini? Ini sedikit souvenir Pak ya. Oh, iya, saya Mudah-mudahan terima bisa ya. bermanfaat ya Pak Pardi. Alhamdulillah, saya terima Baik, ya. saya juga sekalian pamit ya Pak Oh, Pardi ya. makasih ya. Baik, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa dengan Pak siapa Pak? Pak Aris. Pak Aris, saya Ahwan Pak dari Umat TV. Pak bisa ganggu waktunya sebentar Pak? Ya. Kita sambil duduk-duduk Pak ya. Baik. Pak Aris di sini yang ini apa yang bersihin masjid di sini ya Pak ya? Ya. Masya Allah, ini tiap hari Pak? Tiap hari. Tiap hari ya. Ya pagi-pagi sampai jam 8, kadang-kadang jam 9. Kalau sore-sore gini juga ya? Kalau sore-sore ya bisa asar. Baik, ini kalau boleh tahu nih Pak Aris, kendala-kendala apa sih yang Pak Aris dapatkan sejak menjadi tukang bersih masjid di sini? Pertama masuk ke sini gitu. Apa sih kendala-kendalanya gitu? Ada nggak kendala-kendalanya? Nggak ada ya? Ya alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya, senang Enak aja ya Pak ya. Sudah berapa lama Pak Aris di sini Pak? Udah 3 tahun. 3 tahun, Masya Allah, sudah lama juga ya Pak Aris ya. Baik, Pak Aris dalam membersihkan masjid ini biasa sendiri atau mungkin ada beberapa teman Pak? Sekarang udah ditambahin 1. Udah ada temannya juga ya, jadi saling membantu gitu ya Pak ya. Kang Aris, selama 3 tahun ini membersihkan masjid di sini ya Kang Aris, ada perasaan minder nggak sih dengan lingkungan sekitar Pak Aris? Alhamdulillah, enggak ada. Nggak ada ya. Iya. Baik, yang dirasakan bagaimana Pak Aris? Biasa aja. Biasa aja. Biasa aja ya. Bangga tentunya ya dengan Tenang, gitu ya. dengan membersihkan rumah Allah ini ya Iya. Pak Aris ya. Iya. Baik Pak Aris, harapan Pak Aris ke depannya gimana sih Pak Aris dengan orang-orang mungkin di luar sana yang masih tidak peduli dengan kebersihan di masjidnya? Maksudnya mereka harus tidak turut serta dalam membersihkan masjid-masjid di sekitar mereka. Ya harusnya sih begitu. Ya, apalagi ini rumah Allah ya Pak Aris. Rumah Allah apalagi ini. Baik Pak Aris, ini kan sesuatu yang sangat dicintai oleh Rasulullah ya Pak Aris ya. Rasulullah itu Nabi kita sangat mencintai orang-orang yang membersihkan masjid, bahkan beliau melarang orang untuk mengotori masjid. Kira-kira gimana sih perasaan Pak Aris kalau misalnya Rasulullah ada dan menyaksikan Pak Aris lagi sedang membersihkan masjid dan Rasulullah melihat langsung begitu Pak Aris? يا نبي سلام عليك يا رسول Langsung peluk aja kan. Masya Allah. Bangga juga mungkin ya Pak Aris? Iya, bangga juga. Baik, Masya Allah. Kita juga tentunya merindukan beliau ya Pak Aris ya. Sosok teladan untuk kita semua. Baik, Pak Aris, membersihkan masjid ini memang sesuatu yang sangat mulia ya Pak Aris ya. Baik pada zaman Rasulullah saja ada orang yang membersihkan masjid dan ketika meninggal Rasulullah tidak mengetahuinya dan menanyakan kepada sahabatnya bahwasanya di mana orang yang selalu membersihkan masjid ini, katanya sudah meninggal dunia. Kalau begitu tunjukkan aku ke kuburannya, kemudian ke makamnya dan kemudian Rasulullah sholat di sana atas jenazahnya. Iya. Ini menandakan bahwa Rasulullah sangat mencintai orang-orang yang selalu membersihkan masjid dan sangat memuliakan orang-orang yang selalu membersihkan masjid. Jadi kita sebagai Muslim dan sebagai orang ini tidak perlu untuk berkecil hati ya Pak Aris ya. Iya. Dan tentunya kita juga bangga Pak Aris dengan membersihkan rumah Allah, kita membuat nyaman jamaah yang sholat di masjid kita ya Pak Aris ya. Iya, betul. Pak Aris merasakan seperti itu juga? Ya seperti itu. Masya Allah ya. Nyaman ya Pak Aris ya. Nyaman. Baik, tentunya bangga juga ya Pak Aris ya, dan Iya. sangat senang dengan jamaah juga tentunya yang datang di sini juga akan nyaman dengan masjid yang Bersih. bersih ya, betul iya. Dan tentunya kita juga pasti bangga dan senang ya Pak Aris ya kalau Iya. misalnya jamaah kita senang ketika melaksanakan ibadah di masjid yang bersih. Baik Pak Aris ya, semoga Allah SWT senantiasa meridhoi kita Pak Aris ya, dan memberikan kita berkah dari segala apa yang kita lakukan ini Pak Aris. Amin. Baik Pak Aris, ini ada sedikit souvenir dari kami Pak Aris ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan tentunya Pak Aris juga bisa semangat lagi Pak Aris ya dalam membersihkan masjid dan menyenangkan jamaah yang ada di sini. Baik Pak Aris, terima kasih ya Pak Aris atas waktunya. Ya, sama-sama. Ya baik, mudah-mudahan semuanya lancar dan tidak perlu minder ya Pak Aris ya, seperti yang saya bilang bahwa enggak. ini adalah sesuatu yang mulia. Baik Pak Aris, terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa Tebar Sunnah yang dirahmati Allah, membersihkan masjid merupakan perbuatan yang mulia. Banyak pahala yang Allah janjikan dan Rasulullah pun sangat memuliakan orang-orang yang membersihkan masjid. Begitu banyak manfaat yang kita ciptakan dari membersihkan masjid. Orang-orang nyaman dalam melaksanakan ibadah dan tentunya pahala juga akan senantiasa mengalir dalam kantong-kantong pahala kita. Mungkin sebagian orang meremehkan amalan mulia ini,
Tapi perlu diketahui bahwa amalan ini adalah amalan yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Pemirsa yang berbahagia, kebersihan masjid bukan hanya menjadi tugas salah seorang saja atau tugas para marbot. Akan tetapi kebersihan masjid sudah menjadi tanggung jawab kita semua dan seharusnya menjadi ajang untuk berlomba-lomba dalam melaksanakannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu membimbing kita semua dalam menjalankan semua perintahnya dan melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah tebar sunnah kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.